Barusan kemarin Intan ngebahas tentang dampak AI, di mana pemerintah China itu sampai pusing ya dan memberlakukan peraturan tidak boleh ada pemecatan alias PHK gegara AI. Dan ternyata AI juga mengancam dunia hiburan. Sampai aktor utama Drajin yang biasanya jadi CEO itu sekarang banting setir jualan sayur di pasar di pinggir jalan. Bahkan Heng Tian studio yang selalu rame dan jadi tempat syuting film-film bergengsi sekarang sepi dan bahkan menawarkan experience main drama pendek kepada turis-turis. Jadi kalau biasanya main drama itu aktornya dibayar, ini sekarang malah bayar. 大家好，我叫Intan，欢迎来到我的频道 Dynasty 小喜。Sebelumnya Intan mau membacakan pesan yang masuk via Saweria dari Steven. Semangat C bikin kontennya. Makasih buat teman-teman yang mau mendukung channel ini. Teman-teman bisa mendukung via Saweria atau PayPal yang linknya ada di deskripsi ya. Di Saweria atau PayPal teman-teman bisa nulis message-nya bisa berupa request video, pertanyaan atau dukungan kayak Steven ini tadi, yang mana akan Intan bacakan di video berikutnya. Okay, let's start. 做了，它就有意义。有时候想太多，它反而永远不。让我一块5两银。拿出我10年前。 Ada seorang aktor China yang cukup ganteng, masih muda, namanya adalah Xi Peng. Dia itu kelahiran tahun 1996 dan lulusan Central Academy of China. Buat yang belum tahu, itu adalah salah satu sekolah seni peran yang paling bergengsi di China, yang mana banyak menelurkan banyak aktor dan artis di dunia perfilman. Pada tahun 2018, Xi Peng itu sudah mulai acting ya di beberapa film drama, di serial-serial drama. Salah satunya yang terkenal itu Xi He Lian Ke, Love Song of a West River. Yang mana di sini Xi Peng itu bukan sampai jadi pemeran utama, main karakter itu bukan, tapi dia itu dapat peran yang lumayan penting. Bukan cameo yang cuma tampil sekali dua kali doang. Sejak itu karirnya itu ya perlahan-lahan itu naik sampai akhirnya meledak di tahun 2025 karena bertepatan dengan boomingnya short drama China alias Tuanju. Awalnya Xi Peng ini gengsi ya. Aku ini pemain bintang serial drama kok sekarang kok turun pangkat jadi short drama. Tapi ya demi sesuap nasi, Xi Peng itu mengesampingkan gengsinya. Dia banyak banget tawaran main di short drama. Dan kalau teman-teman tahu, salah satu formula Tuanju yang paling populer itu cerita tentang Pacong atau cerita tentang CEO. CEO kaya, berkuasa, cakep, jatuh cinta sama perempuan biasa. Atau CEO yang menyamar. Wah, ini ngetren banget itu di tahun 2025. Wes, pokoknya tentang CEO lah. CEO yang kaya, ganteng, dan punya masalah keluarga. Tahun 2025 ini, Xi Peng itu seringkali mendapatkan aktor utama guys, peran utama sebagai CEO. Tapi di saat yang sama, pemerintah China itu kayak mulai melakukan pembatasan ya. Tema short drama atau Tuanju tidak boleh cerita CEO jatuh cinta sama gadis biasa. Intan pernah bahas kenapa kok sampai ada larangan kayak gini, ini ya linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Nggak lama kemudian pada bulan Maret tahun 2026 terdengar kabar bahwa Xi Peng itu meninggalkan Heng Tian Studio dan balik ke kampung halamannya yang ada di Shantung. Dia jualan sayur di pinggir jalan, di pasar. Despite his frustrations with AI, Xu still wants to pursue his dreams as an actor. He plans to run an actor training program and create microdramas in his hometown in Shandong province. Alasannya, Xi Peng sendiri yang bilang dia sudah kesulitan mendapatkan job sebagai aktor. Kenapa? Apakah Xi Peng itu ada attitude yang nggak enak atau ada skandal? Enggak loh. Dia catatan rekornya itu bersih.
Alasannya karena pada saat short drama China itu meledak, ada pemain yang nggak perlu dibayar sebagai aktor, nggak pernah capek, bisa bekerja 24 jam. Apakah itu AI? Berita Shipeng yang balik jadi jualan sayur ini langsung viral ya. Lihat gimana lah, wong dia biasanya CEO loh. Di film-film CEO sekarang jualan sayur di pinggir jalan, di pasar-pasar. Apakah Shipeng ini satu-satunya korban AI? Tentu saja tidak. Teman-teman tahu enggak, ada sebuah tempat keren banget, namanya adalah Hengtian Studio. Kalau teman-teman pernah lihat vlog Intan waktu di Shanghai, Intan sempat mengunjungi Shanghai Film Park. Nah, Shanghai Film Park itu memang merupakan salah satu basis produksi film dan televisi. Di sana dibuat berbagai set yang menggambarkan Shanghai zaman dulu, terutama suasana Shanghai tahun 1920-30-an. Film seperti Kabut Cinta sampai Ip Man, ya syutingnya, lokasi syutingnya ya di Shanghai Movie Park ini. Kalau Shanghai Movie Park itu kekuatannya ada di Old Shanghai, latar background Shanghai di tahun 1920-1930-an. Di Zhejiang ada yang lebih besar lagi. Hengtian World Studio. Hengtian bukan cuma satu studio film. Ini adalah komplek produksi film raksasa dengan lebih dari 30 basis atau set film dan lebih dari 100 set berbagai ukuran. Hengtian Studio ini beroperasi sejak tahun 1996 dan menurut China Daily pada tahun 2012 menyebut investasi pembangunan Hengtian Studio itu mencapai lebih dari 7 miliar yuan. Ceritanya pada tahun 1996 Hengtian Studio ini dibangun untuk keperluan film The Opium War. Jadi pada saatnya ini beneran lokasi produksi film, bukan tempat yang dibangun untuk wisatawan datang. Baru kemudian semakin berkembangnya industri film nih ya, dan Hengtian Studio itu semakin diperbesar. Kawasan ini itu ikut dikembangkan sebagai destinasi wisata sehingga dibuka untuk umum dan bisa dikunjungi oleh wisatawan. Dan yang dibuat di sana bukan cuma satu zaman, ada zaman dinasti Qin, dinasti Ming, dinasti Qing yang tentang sejarahnya itu sampai 5.000 tahun. Makanya Hengtian Studio itu sering dianggap sebagai salah satu pusat terbesar produksi film dan televisi di China. Banyak banget film yang diproduksi di Hengtian Studio. Salah satunya yang ikonik adalah Curse of the Golden Flower. Di tahun 2025, awal-awal 20 itu booming. Hengtian Studio itu ruame banget guys. Banyak produser yang kawakan, produser yang baru itu pada ngebikin film di Hengtian Studio ini. Dan yang lebih mengejutkan, sepanjang Januari sampai September 2025 tercatat 2.743 kru ke Hengtian Studio untuk bikin film. Angka ini ya guys ya, naik hampir 3 kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Tapi di tahun ini 2026 situasinya berbalik. Laporan keuangan menemukan tingkat kekosongan studio itu mencapai 78% dan banyak perusahaan live action short drama berhenti memproduksi dan beralih ke AI. Padahal ya menurut salah satu produser dulu di Hengtian Studio di tahun 2025, setiap 10 meter itu selalu ada produser yang lagi bekerja untuk memproduksi film. Tapi sekarang ya bisa dikatakan hampir kosong melompong studio sebesar itu. Teman-teman sadar nggak sih, Tuanju sekarang itu sudah modelannya sudah beda, modelannya sudah kayak gini nih, AI semua, nggak pakai aktor, nggak butuh sewa tempat karena produksinya lebih murah, cara buat lebih gampang. Padahal ya dulu budget untuk film animasi atau film kartun itu jauh lebih mahal daripada live action guys. Dulu untuk membuat sebuah short drama dibutuhkan sutradara, penulis, skenario, kamerawan, penata cahaya, make up artis, kru lapangan, figuran, dan berbagai pekerja lainnya yang mana satu tim produksi setidaknya membutuhkan belasan orang. Sekarang cuman butuh 1 orang, 1 komputer, beberapa aplikasi AI dalam 4 jam
Cara jadilah short drama. Naskah sudah dibantu sama aplikasi yaitu Taobao atau Kimi. Gambar dibantu aplikasi oleh Cimeng. Bagaimana mengubah gambar ke video? Ada aplikasinya namanya Kling atau Sedance. Bagaimana dengan suaranya? Kan masih butuh aktor atau aktris. Nggak perlu, sekarang ada AI voice. Editingnya gimana? Ada aplikasi yang namanya Tianyong. Semua proses dilakukan pakai AI semua. Tanpa kamera, tanpa aktor, tanpa MUA, dan lain-lain. Yang mana ini ngebikin terjadi PHK besar-besaran di production house, terutama di short drama. Ada perusahaan namanya Fengxing Advertising, yang mana di tahun 2025 dia itu jadi production house lebih dari 1.200 short drama live action yang pakai orang. Di tahun 2026, tahu nggak berapa angka produksi live actionnya? 0 guys. Semua short drama yang diproduksi itu full pakai AI semua. Muncul kabar sekarang bahkan Hangtian Studio itu menawarkan experience kepada turis-turis ngebikin short drama. Experience dia jadi bintang film. OK， 来， ，Jodo Tenja Hensha， 皇上。 Yang mana kalau biasanya nih main film itu dibayar, ya kan? Ini sekarang malah bayar. Menurut salah satu perusahaan Tuanju, untuk ngebikin short film ini dibutuhkan minimal 10 orang, yang mana charge-nya itu 130 yuan per orang. Itu belum make up. Kalau ditambahkan make up sama sewa, kalau tambahkan make up tambah 88 yuan per orang. Kalau kostum juga nambah lagi. Tapi pengerjaannya sangat profesional. Teman-teman akan berasa beneran jadi bintang film. Ada direkturnya, ada sinematografi, ada stylistnya, ada MUA-nya. 3、2、1，开始。这什么？ That's me, playing the role of a great warrior who with a pinpoint throw of his dagger Durasi syuting kira-kira 2,5 jam dan jadilah short drama untuk para turis. Dan ini laris banget loh, meskipun ya kita itu sudah capek bayar pula, laris banget ini. Peminatnya itu kebanyakan adalah om-om dan tante-tante, Gen E, Gen Y gitu ya. Ya siapa sih dulu tuh nggak pernah halu pengen jadi bintang film. Intan aja pernah halu tuh pengen ikut audisinya Tiao Jan. Intan pengen tahu nih, apakah ada teman-teman yang juga terdampak gara-gara AI? Job atau rezekinya itu kepotong gara-gara AI? Atau malah kebantu banget gara-gara AI? Teman-teman bisa share di kolom komentar. Jangan-jangan yang apes gara-gara AI bukan Sipeng doang, tapi next-nya bakal kita semua. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Saya Nikuan Kan Caijian. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.